Kalian pasti tahu ya, di setiap sistem app, kemungkinan besar ada fitur untuk upload file, entah itu upload gambar, foto profil, atau apapun itu. Yang penting itu adalah fitur untuk upload file, dokumen, whatever. Nah, di Filament juga ada fitur upload file dan sangat mudah Filament memberikan fitur tersebut kepada kita. Kita tinggal panggil-panggil functionnya aja, terus ya kayak begitu. Pokoknya intinya di Filament kita gampang banget upload file. Nah, buat kalian yang nggak ngerti dengan pembahasan di dokumentasinya karena bahasa Inggris ataupun apapun itu, kalian aku bantu dengan menyajikan yang lebih simple ya. Jadi silakan kalian nonton video ini kalau kalian pengen lebih ngerti dengan cara yang simpel. Oh iya, karena ini adalah untuk pemula, buat kalian yang udah jago, nggak usah nonton video ini karena video ini bukan buat kalian. Oke, jadi goals di video kali ini adalah kita bikin fitur upload file kayak begini. Di sini ada nama yang mau di-upload, terus di sini ada attachment yang bisa di-upload. Contohnya, ketika kalian pilih attachment, kalian bisa pilih gambar kayak begini, terus bisa diedit gambarnya kayak begini, mau nampil kayak mana terserah kalian. Save misalnya jadi portrait, terus bisa multiple juga kayak begini. Jadi bisa lebih dari satu file uploadnya. Oke, jadi goals kita kali ini adalah membuat file upload dengan fitur yang kalian lihat ini. Jadi, selamat datang di channel Cara Fajar. Kita bakal ngebahas fitur upload file yang ada di Filament. Kayak yang udah-udah, kita bakal belajar melalui dokumentasi Filament ya. Jadi kalian bisa lihat di dokumentasi Filament bagian form, fields, dan file upload. Nah, kalau kalian mau baca-baca sendiri, silakan baca di sini dokumentasinya. Oke, jadi buat kalian yang udah ngikutin pembahasan sebelumnya, yaitu multi-tenance, kalian pasti bakal nemuin error kayak begini di page tools. Kenapa? Karena di pembahasan multi-tenant kita belum ngebikin relationship team di table tool kita. Jadi kalau kalian lihat di table tools belum punya nih team ID. Nah, supaya nggak error kayak gini, kita bakal bikin kolom team ID di sini, di table tools, sama bikin relationship di model tools kita. Oke, let's go, kita benerin ini dulu sebelum kita lanjut bikin fitur upload file. Kenapa? Karena aku mau bikin fitur upload file di tools aja. Bagian yang paling simple di contoh aplikasi ini, karena nggak ada relasi di table-table lainnya. Oke, let's go. Yang pertama, buka terminal, jalanin php artisan make.2 migration. Kita bakal bikin nama filenya add team_id column into atau itu aja tools table. Oke. Ups, ada salah ngetik ya. Aturan artisan bukan artian. Ini aku close-closein dulu deh semuanya, udah banyak banget file yang kebuka. Oke, udah selesai buka filenya, terus kita tambahin aja sebentar, aku lupa, kita bakal contek ini dia. Nah, ini dia team ID, ups, nggak ke select semua. Nah, foreign ID-nya team ID ke table teams, di mana dicarinya ID foreign key-nya. Oke, terus yang kedua drop foreign key sama drop column juga. Oke, save, udah selesai, jalanin php artisan migrate. Kita bakal coba lihat di database table-nya kita udah tambah team ID di sini, kolom table tools ya, sebelum name. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita mau ngeliat apakah di migrate rollback error apa enggak. Kalau enggak, berarti kita udah sukses bikin migration. Ternyata enggak, langsung aja migrate lagi. Oke, goals kalian harus punya kolom team ID di table tools ini. Selanjutnya kita refresh page. Di sini kita perlu bikin relationship yang namanya team.
Jadi kita perlu buka model tool. Oke, kalian buka model tool, bikin belongs to. Ke tim. Nah, ini modelnya tim. Udah selesai, import di belongs to, import class. Ini foreign key sama order key-nya hapus aja, karena aku bikin tabelnya sesuai kaidah Laravel yang benar ya, jadi nggak perlu ada key-keyan. Ini juga kayak begini aja. Oke, udah selesai, sekarang refresh. Dan udah nggak muncul, udah nggak ini lagi, udah nggak error lagi. Tapi tabelnya kosong. Kenapa? Karena ini tim ID-nya 0. Sekarang kalau kita lihat di user, model admin, terus tim user yang ID-nya 1, yaitu tim ID 1 atau 2. Jadi, di tools ini, kalian bisa isi aja. Sebentar aku lihat, aku lagi masuk company A. Company A itu adalah 1, jadi masukin aja 1 kayak begini. Nah, ini pelajaran sebelumnya ya, tentang multi-tenancy. Kalian kalau udah nonton yang itu, pasti ngerti apa yang aku maksudkan ini. Oke, semua yang tim ID-nya 1 muncul karena aku lagi di company A. Kalau company B, dia nggak muncul tools-nya. Oke, nice. Balik lagi ke company A, tools, dan muncul datanya. Oke, silakan kalian ikutin aku sampai tools kalian bisa muncul kayak begini. Karena tools kita udah nggak error, berarti kita udah siap untuk melangkah ke step selanjutnya, yaitu bikin fitur upload image. Nah, untuk upload image tentu aja basicnya adalah kita perlu kolom untuk menyimpan file kita atau nama file kita. Bukan filenya yang disimpan ya, karena filenya disimpan di ini kita, di project kita. Oh ya, by the way, kalian pasti tahu ada third party untuk penyimpanan file ya. Bisa aja, contohnya S3, terus ada juga DigitalOcean, aku lupa namanya, dan lain-lain. Nah, karena aku nggak pakai itu semua, aku bakal nyimpen di project kita. Jadi, nanti filenya bakal ada di sini, public, dan lain-lain. Atau nggak nanti bakal bikin di storage sini, yang mana nanti bakal di symlink. Oke? Jadi, aku nggak bikin pakai third party ya. Aku simpen filenya di project kita, dan nyimpen nama filenya di sini. Oke, pertama kita perlu bikin kolomnya dulu, buat penyimpanan nama file kita. Oke, jadi di sini bikin lagi migration php artisan make.2 migration, kasih nama add, namanya attachment aja ya teman-teman. Attachment nama kolomnya, kolom to tools table. Oke, selesai, buka filenya. Di sini kita bisa tambahin call string, aku kasih nama attachment. Ini 255 aja, panjang nggak apa-apa, no label, kayak begitu. Oke, jika down, maka aku lupa apa ya, hash call, tabelnya tools, kolomnya attachment. Nah, ini bakal drop kolom yang namanya attachment. Oke, nice, udah selesai. Tambahan satu lagi, aku mau bikin ini after, apa ya, name. Jadi kolomnya bakal ada setelah name. Oke, buka terminal php artisan migrate. Enter, refresh, lihat di sini ada kolom attachment. Sekarang kita coba lagi rollback buat ngecek apakah migration kita udah benar apa belum. Udah benar. Nah, kalau udah benar berarti udah pasti migration kita udah benar. Oke, nice. Udah selesai, close aja file migration-nya. Kita udah nambah kita udah nambah kolom attachment di sini. Jadi nama filenya bakal kesimpan di table tools. Terus filenya bakal kesimpan di project kita. Oke, selanjutnya kita perlu bikin penyimpanan ya. Kayak gini contohnya di dokumentasi. Kalian mau upload, tinggal klik atau drop file. Nah, ini udah bawaan stylenya kayak begini ya. Kalian bisa restyle mungkin, tapi aku nggak mau. Aku mau ngasih tahu gimana konsep aja, atau core konsep, atau inti dari file upload ini kayak gimana. Oke, gampang banget, tinggal kasih file upload, make attachment di form kalian pastinya. Oke, sekarang aku mau taruh, di sini new tool. Nah, aku pengen di sini ada kolom upload file ya. Jadi aku perlu bikin di formnya, form dari tool. Nah, kalau kalian lihat untuk mendapatkan file ini atau page ini, kalian bisa lihat di resource kalian, yaitu app filament resource
terus tool resource. Nah, di sini kalian cari bagian form, kalian tambahin aja. Nah, tambahin enter setelah text input. Nah, masukin apa yang kalian mau taruh, yaitu file upload make attachment, misalnya kayak begitu. Ini perlu import class ya. Nah, itu dia. Sekarang make attachment ini tergantung dari kolom di database atau di table kalian. Karena aku namanya attachment, ya udah di sini make attachment aja udah selesai. Sekarang save dan kalian bisa lihat refresh. Sekarang aku udah punya kolom untuk menyimpan attachment. Nah, ini untuk styling aku biarin kayak gini aja. Sekali lagi aku ngasih tahu konsep penting dari upload file, bukan styling-styling. Kalian bisa styling sendiri supaya lebih bagus. Oke, udah selesai. Ini dia tampilan upload file kita. Jadi, silakan kalian ikutin sampai muncul tempat untuk upload di form tool kalian. Filamen ini sebenarnya simple banget teman-teman. Ketika kalian sukses bikin kolom untuk upload file, terus penamaan kolom di table kalian dan penamaan file upload di file filamen kalian benar, maka upload file ini pasti udah sukses fiturnya. Bakal kesimpan datanya ke database dan bakal kesimpan filenya. Oke. Kita bakal coba buat liatin ke kalian, aku nambahin tool baru ya. Di sini yang terakhir adalah tool 11, jadi aku bakal bikin tool 12. Nah, di sini kalian klik aja upload filenya. Aku upload Fredrise. Dan lihat di sini ada gambar ya previewnya dan ada statusnya. Tadi ada berapa persen dan upload complete. Kalau udah upload complete, maka otomatis tombol submitnya bakal bisa dipencet. Tadi kalau masih proses dia nggak bisa dipencet. Nah, sekarang kalian create aja maka muncul. Nah, tool created, tapi di sini nggak muncul ya. Kenapa? Karena di sini belum ada tim ID-nya. Nah, ini sebenarnya pembahasan di video sebelumnya ya. Gimana caranya ketika create data baru, maka tim ID bakal keisi otomatis berdasarkan data lagi login di tim apa kita, atau lagi login di multi-tenant yang mana. Nah, ini karena aku nggak mau berlama-lama di pembahasan ini, karena sebelumnya udah dibahas, aku bakal langsung manual aja ketik satu, yaitu company A. Nah, kalau aku refresh, tool 12 bakal muncul. Nah, sekarang kalau kita view, problemnya adalah data kita ini nggak muncul yang pertama. Terus yang kedua, loadingnya lama banget. Kenapa? Karena ada suatu kesalahan. Nah, gimana caranya supaya loading ini nggak jalan terus? Ini sebenarnya ada error, teman-teman. Nah, gimana cara benerinnya? Gampang banget. Cara benerinnya, kalian buka file .env. Nah, di sini kalian lihat app URL masih HTTP localhost. Ini keisi otomatis secara otomatis ketika aku install project Laravel. Nah, kalian harus ngubah sesuai URL kalian ini. Supaya dia nggak muter-muter gini terus. Oke, kalian ubah aja. Ups. Ubah, paste, save. Nah, kalau udah selesai, kalian refresh. Lihat ya perubahannya. Udah nggak loading lagi. Berarti udah bener nih env-nya. Nah, problemnya preview-nya nggak muncul. By right, filamen ini bakal munculin file preview-nya. Kenapa nggak muncul? Nah, kalian lihat di project-nya. Karena aku nggak pakai S3 ya, atau nggak pakai third party, aku nyimpennya di project file itu, maka bakal kesimpan di folder storage, app, ini dia, di public. Nah, ini dia filenya kesimpan. Ingat, rule-nya Laravel, storage ini nggak bisa diakses secara public. Gimana caranya supaya bisa diakses? Kita perlu menggunakan symlink, supaya storage ini bakal di-link ke public, sehingga file nasi goreng ini gambarnya muncul di sini. Nah, caranya adalah buka terminal, jalanin php artisan storage .2 link, enter. Nah, udah berhasil. Kalian lihat ada perubahan di sini. Di folder public muncul folder yang namanya storage, yang link ke storage di bawah sini. Nah, kalian lihat filenya juga ada. Nah, dengan begitu, kalau aku refresh di sini, muncul. Nah, ini dia teman-teman. Jadi pastiin kalian juga udah symlink supaya file yang kalian upload udah jadi bisa dilihat sama orang, atau public lah istilahnya. Karena secara default storage ini nggak boleh diakses sama orang lain, kayak begitu. Setiap upload file pasti ada validation ya, entah itu tipe file yang bakal diupload, yang diizinkan upload, atau
ukuran filenya. Nah, di Filament juga ada function untuk validation hal tersebut. Yang pertama kita bahas validation untuk tipe dari file yang kita upload. Nah, di sini gampang banget teman-teman. Kalau kalian mau upload image doang, kalian bisa kasih accepted file types image, terus ini tipenya apa? Contoh JPG, PNG, atau apapun itu. Nah, di sini dalam tipe array berarti kalian bisa lebih dari satu. Misalnya kalian mau terima image JPG sama PNG doang, GIF nggak boleh. Ya udah tulis aja di sini image JPG, image PNG. Udah cukup dua itu doang. Maka di luar dari ini semua, maka bakal ditolak sama Filament. Oke, aku bakal liatin ke kalian contohnya. Aku copy paste aja di sini, tambahin selesai. Misalnya aku mau upload image, terus ini JPG doang atau PNG lah ya. Save. Mana dia? Save. Nah, kalian lihat di sini aku refresh ya. Otomatis File Explorer bakal nunjukin ke kita file yang PNG doang. Nah, aku bakal liatin semua dan coba upload di luar tipe PNG, yaitu JPG misalnya. Yang terjadi adalah, lihat, file of invalid type, expected or image atau PNG. Nah, kayak begitu teman-teman cara kerja validation-nya. Oke? Terus, kalau misalnya kalian mau ngebolehin PNG sama JPG. Tadi gimana caranya? Kan bentuknya array. Ya udah kalian bisa copy aja, terus paste. Kurang petiknya satu di sini. Ganti misalnya tambah JPG. Save. Nah, lihat, refresh. Sekarang kalau diklik, ada yang pertama muncul PNG atau PNG. Kalau all file, pilih yang JPG pun. Sebentar. Image JPG, aku bakal tambah satu lagi deh di sini, image JPG ya, aku lupa. Nah, kayak begini, ulangin. Nah, muncul semua ya. Jadi tadi dianggap JPG apa? Udah, whatever, yang penting sekarang udah muncul. Ketika aku upload JPG pun bisa muncul. Oke, cancel, nggak bisa di cancel ya. Nah, kayak begini aku close. Sekarang aku upload tipe lain, yaitu aku lihat semua file. Nah, ini kan ada nih file .draw.io, pasti nggak bisa. Nah, kayak begitu. Jadi ini works ya teman-teman. Dalam bentuk array bisa lebih dari satu. Misalnya kalian banyak banget nih, ada JPEG, ada PNG, ada JPG, JPG, GIF, dan lain-lain. Daripada capek-capek kalian ngetik ulang-ulang kayak begini, kalian bisa panggil function image aja. Nah, ini udah otomatis mengcover semua format untuk gambar. Aku liatin ke kalian, refresh, lihat. Mau JPEG, mau PNG, mau apapun itu pasti bisa. Nah, sekarang aku bakal coba upload file di luar image, yaitu contohnya Draw.io di sini. Sebentar, all Draw.io. Oke, klik, muncul validation-nya. Nah, kayak gitu teman-teman cara validation file type. Nah, validation selanjutnya ada apa lagi? Yaitu ukuran filenya. Misalnya kalian batasin 100 KB atau berapapun itu, kalian bisa pakai function min size, max size kayak begini. Oke, aku bakal langsung copy paste di bawah image ini. Nah, di sini kan udah otomatis ya, min size 512 KB dan max size 1024 KB. Di sini aku kecil-kecil ukuran filenya. Sebentar. Properties ya. Nah, ini kan 75 KB, pasti lolos nih. Pasti lolos. Jadi aku bakal bikin max size-nya 1 dan min size-nya 1 ya. Whatever, pasti nggak bisa. Refresh, lihat filenya apakah message yang muncul. Nah, lihat, maximum file size is 1 KB. Nah, kayak gitu teman-teman cara kerjanya. Jadi kalian bisa mengvalidasi filenya ukurannya berapa. Misalnya kalian nggak mau banyak-banyak, ya udah max size-nya berapa, kayak begitu. Oke, aku back kayak begini, dia balik lagi kayak semula. Nah, segampang itu teman-teman validasi filenya. Jadi kalian sedikit lebih aman, kalian bisa mengkontrol file jenis apa aja yang bisa diupload. Di Filament juga bisa upload file bertipe avatar. Maksudnya kayak gini loh, kalian pasti tahu ya avatar itu gambar yang bulat-bulat, persegi. Kayak begini contohnya nih, huruf A, ini avatar nih. Gambarnya persegi.
tapi ditampilin dengan bentuk bulat atau sirkular kayak gini. Nah, di Filament bisa banget kalau kalian mau upload gambarnya kayak begitu. Gimana caranya? Kalian tinggal tambahin function avatar aja di sini. Tuh, selesai. Sekarang kalau kalian save, lihat ini kan persegi panjang. Kalau kalian refresh, maka dia berubah jadi bulat, lingkaran sempurna ya. Nah, ini sebenarnya filenya kalau kalian lihat berbentuk kotak, cuman ditampilinnya aja yang bulat. Aku bakal contohin ke kalian dengan menambah data baru, yaitu tool 13. Lihat, datanya nasi goreng fried rice. Oops, too small, minimal file size is 512. Sorry ya, ini terlalu kecil, jadi minimal size 1 KB aja. Aku ubah, refresh. Nah, di sini upload file lagi, nasi goreng. Lihat, bisa upload. Nah, ini tool 13. Kalau kalian lihat, create. Nah, udah berhasil ya, kesimpan. Aku bakal ubah tool 13 jadi 1 tenannya. Terus aku bakal liatin ke kalian. Tampilannya tetap bulat ya. Nah, yang mau aku liatin ke kalian adalah file yang diupload. File yang diupload kalian bisa lihat di public, storage. Ini dia file yang diupload. Nah, kalian lihat bentuk bulat sempurna, nggak ada panjang-panjang, nggak ada lebar-lebar ya, bulat banget. Itu kebikin dari gambar yang persegi kayak gini. Nah, tinggal ditampilinnya bulat, kayak begitu aja. Nah, kalian lihat perbedaannya. Ketika kalian tambahin image type-nya avatar, kalian bakal dibikinin gambar kotak kayak begini, persegi. Sedangkan kalau tanpa function avatar, kalian dapat gambar yang benar-benar kalian upload ukurannya, yaitu persegi panjang. Nah, itu aja perbedaannya. Kalau kalian pakai avatar, kalian bakal dibikinin kotak supaya tampilannya di display bulat sempurna. Soalnya kalau persegi panjang kan buletin nggak bisa ya. Nah, secara otomatis kalau function avatar, dia bakal ngubah gambar kita jadi kotak, di crop ya. Terus kalau tampilnya langsung ditampilin display bulat gini aja. Kayak begitu, sederhana aja teman-teman kalau avatar. Nah, selain simple avatar kayak begini, kita juga bisa pakai yang namanya image editor. Nah, untuk image editor ini apa? Kita bisa lebih bebas untuk ngedit gambar sebelum diupload. Contohnya kayak begini. Kalian paste aja di sini. Ups, belum ya, langsung aja deh. Image editor. Nah, kayak begitu, save. Kalian lihat, refresh. Nah, di sini masih sama ya. Aku balik dulu ke tools, create baru. Lihat, browse. Aku pilih gambar, masih nasi goreng juga. Kalian lihat, ketika kalian bikin pakai function image editor, kalian bakal dihadirkan tombol pensil, yang mana kalau kalian klik, muncul image editor. Nah, kalian lihat di sini kalian langsung dilihatin bahwa bentuknya kotak. Kenapa kotak? Ya, karena kalian kan pakai function avatar ini, yang bikin dia tampilnya bulat, sirkular, di mana sumbernya adalah gambar yang kotak, supaya bulatnya sempurna. Kayak begitu. Nah, dengan image editor, kalian bisa ngedit-ngedit, manjangin. Nggak bisa ya, karena pakai avatar dia otomatis kotak, terkunci, kalian cuma bisa ngecilin, gedein gini doang. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau lebih bebas, kalian hapus function avatarnya ini, supaya nggak persegi. Oke, save, ulangin, refresh. Nah, di sini udah nggak persegi lagi, kalian upload. Tungguin sampai selesai, pencet tombol pensil. Nah, di sini kalian lebih bebas, ngecilin tuh, lebih free gitu transformnya. Nah, terus kalian bisa apa ya? Ini pindahin kayak begitu, banyak modenya, bisa zoom in, zoom out, dan lain-lain. Oke, ini terserah kalian mau pakai image editor, ini yang bisa kalian gunakan. Pastikan kalian butuh function avatar apa enggak, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian pakai avatar, dia bakal terkunci dengan ratio 1:1, persegi kayak begitu. Oke, itu dia image editor teman-teman. Mantap ya, bagus sih ini. Terus, kita juga bisa ngatur mau image ya, aspek rasionya berapa? 1:1, 16:9, 4:3, terserah kita. Nah, ini pakai function image editor aspect ratios kayak begini. Oke, copy. Kalian paste di bawah image editor kayak gini, save. Maka bakal ada tambahan di sini. Bakal ada tambahan button di sini. Kalian lihat ya, aku refresh, upload baru lagi, pilih, klik pensil. Nah, kalian lihat di sini 16:9, 4:3, 1:1. Oke, ini masih free, tapi kalau kalian mau pas, misalnya 1:1,
kalian susah ya ngukurin, aduh ini udah persegi apa belum, klik aja 1:1. Maka dia otomatis 1:1. Kalian gedein, lebarin pun nggak bisa, karena dia pasti jadi 1:1 persegi. Nah, misalnya kalian mau 4:3, ya udah klik aja, ini dia 4:3. Kalian mau kecilin, dia tetap ukurannya 4:3. Kalian mau pendekin, dia nggak bisa, tetap 4:3. Sama dengan 16:9, sama aja. Tuh, ukurannya bakal 16:9. Nah, ini bagus banget menurut aku. Nah, misalnya kalian mau bebas lagi, nggak mau terikat sama ukuran rasio-rasio ini. Kalian mau ada pilihan, boleh milih rasio, tapi boleh juga free transform. Kalian bisa tambahin 0 di sini. Save, refresh. Upload file. Lihat, aku bisa berdasarkan rasio, kecilin, ini tetap ukurannya. Lihat, tetap 16:9. 4:3 juga sama, 1:1 juga sama, ngikutin rasio. Kalau nggak mau, kalian bisa pilih free. Nah, di sini kalian bisa, tuh, free transform. Oke, teman-teman, itu dia, image editor. Keren banget, benar keren. Filament juga memperbolehkan kita mengupload multiple file. Contohnya, ketika kalian bikin file, bikin data baru, kalian bisa bikin file ini atau data ini punya beberapa gambar di dalamnya. Nah, itu pakai ini dia caranya. Tapi, di filament itu diberi ketentuan. Kalian kalau mau upload multiple file, harus ngeganti atau mengcasting kolom kalian ini yang tadinya secara database ya, string, diganti jadi array. Harus kayak begitu, supaya mau multiple data. Nah, efek sampingnya apa? Ketika kalian mengubah atau mengcasting kolom kalian menjadi array, maka data-data yang udah ada, yaitu attachment yang cuma satu, nggak bakal bisa muncul di sini. Kayak begitu efek sampingnya. Jadi kalau kalian mau pakai multiple data, multiple file image, kalian harus consider data-data yang udah ada sebelumnya. Karena ini berbeda. Ini cuma string, tapi kalau multiple file bakal jadi array nantinya. Oke, aku bakal liatin langsung ke kalian supaya kalian lebih ngerti. Di sini kalian casting jadi array sesuai nama kolom kalian ya di model. Aku kan modelnya tool. Ya udah taruh di tool. Di sini aku bakal casting. Nah, attachment, lihat attachment kan kolomnya nggak pakai S ya. Jadi aku juga harus sesuaiin attachmentnya array, save. Nah, kalian lihat di sini. Refresh, ini nggak bakal muncul gambar tadi tuh. Sorry, aku ini ya, view data yang udah ada aja. Lihat, gambarnya nggak muncul. Kenapa? Karena kita udah mengcasting array. Coba aku comment out dan refresh. Datanya muncul. Oke, itu dia yang aku bilang harus hati-hati. Ketika kalian pakai multiple array atau multiple data upload, maka data yang sebelumnya nggak muncul. Kalian harus perbaiki. Oke, nanti kita perbaikin ya kalau bisa. Sekarang kita coba dulu gimana caranya. Ini kan multiple array, udah casting, sekarang tinggal diganti tipenya. Tool resource, ini kalian tambah aja di sini. Panggil function multiple. Dah selesai, save. Sekarang tampilannya kalian refresh. Sorry, ini view ya. Kita create data baru. Nah, ini tampilannya kayak begini. Kalian upload satu fried rice. Lihat, kalian masih bisa ngupload file lain di sini. Klik aja lagi, Good Satay. Tuh, bisa muncul berapapun yang kalian butuh. Oke? Ketika kalian save, aku bakal bikin ini tool berapa sih sekarang? Tool 14. Tool 14, aku bakal save, create, submit, whatever, kesimpan. Nah, kalian lihat datanya di sini. Tool 14, lihat datanya baik-baik. Aku gedein supaya kalian nampak dengan jelas. Ini dia attachment kita. Karena kita udah mengcasting array, dia tipenya udah array nih. Lihat, ada kurung siku yang menandakan dia array ya. Petik, ada ini pemisah dari separator, koma separator atau pemisah nama filenya. Kayak begitu. Nah, kalian lihat tuh. Nah, ini dia tipe array. Jadi, ketika kalian munculin view, refresh dulu ya. Sorry, ada yang lupa. Ini dikasih satu dulu tim ID-nya, refresh. Nah, kalian di sini tool 14 kalian view, maka muncul gambar-gambarnya semua karena multiple
dan tipenya array penyimpanannya, maka muncul. Sedangkan kalau kita ganti dengan file lain yang gambarnya cuma satu, nggak muncul. Nah, gimana cara benerinnya? Kalian bisa manual kayak begini. Tambahin jadi array penyimpanan di database kalian. Ups, salah pencet. Nah, di sini petik siku, enter. Nah, oke. Semoga bisa ya. Kita lihat refresh. Nah, datanya muncul. Nah, itu aja sih yang perlu kalian lakukan. Ngeganti attachment kalian dalam bentuk string penyimpanan. Array penyimpanannya. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini, teman-teman. Kita udah ngebahas tentang fitur file upload yang ada di Filament dan berhasil. Kita bisa upload single file atau multiple file dengan syarat-syarat tertentu yang udah kita bahas sebelumnya. Kita juga udah ngetes fitur-fitur yang menarik, yaitu fitur avatar atau fitur image editor, yang mana kita bisa ngedit gimana kita menyimpan file yang kita upload itu pakai image editor. Oke, pokoknya itulah inti dari file upload. Mungkin ada hal-hal yang belum aku bahas, hal sepele atau hal yang agak ribet bisa kalian baca sendiri, karena itu ya sekedar upload doang, gampang kayak begitu. Kalian bisa baca-baca sendiri untuk detailnya. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di-like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.